Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alvarido, NPM 69 dari Prodi PGSD semester 2. Yang saya hormati Bapak Fathahillah, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Dan yang saya hormati rekan-rekan kelas PGSD 2B yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, di sini saya akan memaparkan isi dari resensi artikel yang telah saya resensi. Di sini artikel mengenai nasionalisme. Saya mengambil judul artikel yaitu Nasionalisme Bangsa dan Melunturnya Semangat Bela Negara. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas dari artikel yang saya resensi. Nama jurnal yang saya resensi yaitu Jurnal Dakwah Al-Hikmah. Kemudian penulisnya yaitu Amalia Irvani. Tahun terbitnya 2016 dan nama penerbitnya Jurnal Dakwah Al-Hikmah. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan isi dari artikel atau jurnal yang berjudul Nasionalisme Bangsa dan Melunturnya Semangat Bela Negara. Baik, langsung saja ke poin yang pertama yaitu nasionalisme dalam perspektif sejarah. Sebelum membahas tentang nasionalisme, dalam perspektif sejarah terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu sendiri. Secara umum dapat dipahami bahwa nasionalisme merupakan rasa kebangsaan atau lebih tepatnya rasa memiliki terhadap bangsa pada setiap orang. Sehingga dengan rasa tersebut, seseorang akan membela, mempertahankan, dan melindungi bangsanya dari ancaman ataupun gangguan dari bangsa lain. Kemudian, termasuk juga dari aksi oknum masyarakat pada bangsa itu sendiri yang membuat keresahan. Jika merujuk pada Ensiklopedia Nasional Indonesia, ditemukan bahwa nasionalisme Indonesia itu adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena ada persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama-sama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, mengabdikan identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara-negara yang bersangkutan. Definisi kerjasama sebagaimana dikutip oleh Anthony D. Smith yang merujuk pada gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi populasi yang sejumlah anggotanya bertekad membentuk bangsa yang aktual maupun bangsa yang potensial. Berdasarkan penegasan tersebut dapat dipahami bahwa nasionalisme itu merupakan suatu paham kebangsaan yang ada pada masyarakat suatu bangsa akibat adanya persamaan sejarah, penderitaan akibat penjajahan. Rasa kebangsaan tersebut melahirkan persatuan antar masyarakat suatu bangsa tanpa melihat perbedaan latar belakang seperti agama, suku, ras, golongan, bahasa, dan lain-lain yang ingin hidup merdeka dan bebas dari penindasan dan penjajahan. Baik, cukup dapat dipahami bahwa kemerdekaan yang kita rasakan sekarang merupakan buah hasil dari perjuangan pendiri bangsa yang telah berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwa demi untuk mencapai kemerdekaan. Sebab mereka menyadari betapa menderitanya hidup dalam keadaan dijajah. Nah, mereka itu menyadari betapa menderitanya hidup dalam keadaan dijajah. Kesadaran sejarah akan kebersamaan penderitaan akibat dijajah tersebutlah melahirkan semangat kebangsaan dan persatuan yang pada akhirnya mencapai kemerdekaan. Kemudian, dalam konteks ini kita dapat mengutip pendapat Ramlan Subakti bahwa setidaknya ada dua faktor yang menyatukan rasa kebersamaan. Yang pertama adanya faktor sejarah, yakni persepsi yang sama tentang asal-usul nenek moyang dan atau persepsi yang sama tentang pengalaman di masa lalu.
seperti penderitaan yang sama yang disebabkan oleh penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas atau sependeritaan dan sepenanggungan, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, yakni prinsip bersatu dalam perbedaan atau dalam bahasa Inggris Unity Diversity. Bersatu dalam perbedaan adalah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut negara atau pemerintah yang mereka pandang dan yakini mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi tanpa menghilangkan keterikatan kepada suatu bangsa, adat istiadat, ras, atau agama. Kemudian, bila ditarik lebih ke belakang lagi, di mana para pejuang kemerdekaan sebelumnya hanya melakukan penjajahan secara sendiri-sendiri atau maksimal hanya sebatas daerah tertentu saja. Dan itu sangat sulit untuk mengusir penjajah. Lalu kemudian timbullah rasa kesadaran mereka bahwa untuk melawan dan mengusir penjajah, mereka melakukan perluasan atau perlu dilakukan rasa persatuan secara luas, setidaknya di daerah masing-masing, dan juga rasa cinta akan kebangsaan yang mendalam, supaya cita-cita kemerdekaan yang diidam-idamkan dapat menjadi suatu kenyataan. Khusus pada awal-awal menjelang kemerdekaan, salah satu putra terbaik bangsa Indonesia, yakni Bapak Soekarno, dalam berbagai kesempatan, baik secara lisan maupun tulisan, sangat bersemangat untuk membangkitkan rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi masyarakat Indonesia. Beliau sangat sadar bahwa untuk membangkitkan nasionalisme tidak cukup hanya dengan persatuan saja, tetapi harus dilandasi dengan rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, ia banyak menyinggung harga diri atau martabat bangsa Indonesia yang harus dibangun melawan penghinaan yang dilakukan oleh Belanda. Seperti itu. Kemudian, yang kedua yaitu menakar birahi nasional. Ini adalah poin kedua di dalam artikel nasionalisme bangsa dan melunturnya semangat bela negara. Baik, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang menakar birahi nasionalisme. Indonesia yang saat ini sedang membangun tidak hanya membutuhkan para desainer atau orang yang adil atau ahli dalam bidang pembangunan gedung bertingkat atau pencakar langit, jalan tol atau jembatan layang, bendungan yang kokoh, dan lain sebagainya. Tetapi juga membutuhkan faktor non-struktural, yaitu agama, berupa motivasi dan dorongan dari masyarakat. Dari masyarakat apa? Dari masyarakat agama. Sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak dirusak oleh berbagai kerusuhan antar umat beragama. Hal ini sering terjadi di Indonesia, bahwa ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, terlebih lagi kerusuhan antar nama agama, maka segala macam fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan masyarakat turut pula menjadi korban. Lalu Francis Fukuyama mengatakan bahwa dalam membangun suatu bangsa bukan hanya memerlukan modal material, namun membutuhkan modal sosial kultural maupun dalam suatu bangsa. Senada dengan pernyataan tersebut, Marshall yang dikutip oleh Syamsul Arifin juga memperluas cakupan penggunaan konsep modal yang melampaui batas-batas ekonomi. Selain modal, dalam pengertian material, manusia juga membutuhkan yang namanya modal atau modal lainnya, yaitu modal sosial dan modal spiritual. Modal sosial adalah kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama. Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan masyarakat agar lebih bermakna secara substansial. Meskipun modal sosial dan spiritual tidak berbentuk barang dalam arti ekonomi, lanjut Marshall, tetapi tidak boleh dipandang tidak memiliki manfaat ekonomi. Modal sosial tetap
atau modal sosial memberikan manfaat yang lebih luas daripada bidang ekonomi. Dengan demikian, modal-modal lainnya yang ada dalam suatu komunitas perlu disinergikan dengan modal sosial. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam pembangunan suatu bangsa yang dibutuhkan bukan hanya modal ekonomi, tetapi juga modal sosial dan spiritual, yaitu support atau dukungan secara moral dari masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang beragama. Dukungan ini hanya mungkin diperoleh jika masyarakat itu hidup dalam keadaan aman, tentram, damai, dan rukun tanpa ada konflik yang bernuansa SARA. Dalam pasal 29, serta di sini ada pembahasan mengenai pada konteks keindonesiaan, pluralitas agama mengiyaratkan sebagai keberhasilan yang tertopang oleh landasan ideal yaitu Pancasila dengan motonya Bhinneka Tunggal Ika yang secara sederhana dapat diartikan bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan, serta landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29 yang akan saya sampaikan tadi di awal. Dan di pasal ini, Indonesia dalam bahasa sederhana bukanlah negara yang berdasarkan agama atau teokrasi, juga bukan negara yang sekular. Tetapi Indonesia tepat berada di tengah-tengah yaitu negara Pancasila dengan segenap nilai-nilainya. Hal inilah karena Pancasila mengandung nilai-nilai berbagai agama di Indonesia. Begitu juga demokrasi dan kemanusiaan. Akan tetapi nilai-nilai etis universal yang terdapat dalam Pancasila yang sangat bersesuaian dengan semangat kebangsaan tidak sepenuhnya dijalankan oleh rakyat terutama pemerintah yang telah ada baik di zaman Orde Lama maupun Orde Baru, sehingga berimbas terhadap eksistensi Pancasila di zaman reformasi. Pada awal reformasi, nasionalisme seakan-akan sangat tabu untuk dibicarakan. Sebagaimana yang diakui oleh Presiden SBY, kita merasakan dalam 8 tahun terakhir ini di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani. Kita menahan diri untuk mengungkapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan, stabilitas, pembangunan, kemajemukan, dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Lalu bisa-bisa dianggap tidak reformasis atau tidak reformis. Kemudian, hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, diperlukan restorasi terhadap hakikat nasionalisme dengan cara memahami esensinya lalu diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan empirik, karena nilai dan semangat nasionalisme sejatinya adalah luhur dan universal, menekankan semangat kemanusiaan, kebersamaan dan persatuan gotong royong, toleransi dan keadilan yang kesemuanya merupakan warisan dari leluhur kita. Akibatnya, nasionalisme pada masa Orde Baru terdapat incoherence atau tidak ada pertalian. Di sini menurut Barbara Godwin, hal tersebut disebabkan 4 faktor. Yang pertama disebut sebagai multiple atau conflicting basis for national identity. Apa sih basis dari nasionalisme atau identitas nasional kita? Nah, apakah kesamaan bahasa, agama, etnis, atau merasa satu rumpun Melayu atau lainnya? Tidak ada satupun jawaban yang pasti dewasa. Ini karena memang banyak basisnya. Seperti itu. Yang kedua adalah a license for fragmentation. Yang ketiga adalah the problem of multiple loyalties. Dan yang keempat adalah circularity. Seperti itu. Bercermin dari pengalaman Orde Baru tersebut, maka nasionalisme adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara jujur, ikhlas, tanpa ada rekayasa ataupun dari sebuah institusi yang disebut dengan negara. Sebab, jika semangat nasionalisme muncul karena keterpaksaan, maka yang terjadi adalah hipokritisasi nasionalisme. Seperti itu. Oleh karena itu, sudahkah kita semua bertanya kepada nurani apakah selama ini nasionalisme telah kita miliki?
telah dilakukan secara jujur, ikhlas, konsisten antara yang diucapkan dengan yang dilakukan sebagai wujud bertanggungjawaban. Hal ini penting untuk dijawab secara jujur, atau barangkali kita masih menemukan ketidakkonsistenan tersebut baik pada diri pribadi maupun individu lain, apalagi individu tersebut sebagai panutan masyarakat. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan yang 4 faktor menurut Barbara Goodwin akibat nasionalisme pada masa Orde Baru terdapat incoherence, tidak ada pertalian. Nah, tadi yang pertama adalah tidak ada satupun jawaban yang pasti dewasa karena memang banyak basisnya. Memang dari dulu hingga saat ini basisnya yang selalu diangkat karena semangat anti kolonialisme dan semangat kemerdekaan. Tetapi apa benar masyarakat Indonesia memiliki perasaan seperti itu, apalagi saat ini? Celakanya basis yang sangat cross-cutting ini sangat dekat dengan potensi konflik di dalam dirinya. Yang kedua yaitu tadi ada kedua adalah a license for fragmentation. Parahnya fragmentasi atau konflik yang terjadi memang tidak ada batasnya sejauh ini. Ia bisa muncul dan tenggelam tanpa kita tahu, berakhirnya seperti yang terjadi di Ambon dan Poso dan lain-lain. Yang ketiga adalah the problem of multiple loyalties. Sejalan dengan faktor sebelumnya, individu sebagai manusia yang tinggal antar atau merasa sebagai orang Indonesia pada dasarnya memiliki loyalitas yang berlapis-lapis. Ia sebagai bagian dari keluarga, teman-teman, sosial politik, agama, lokalitas, kelompok etnis, kelompok linguistik, dan negara secara barengan. Ini yang biasa disebut oleh para sosiolog sebagai cleavage atau perpecahan dalam masyarakat, baik atas dasar kelas, ras, atau agama. Dan yang ketiga, atau yang keempat, ada circularity. Ada sirkularitas antara identifikasi subjektivitas individu dan masyarakat yang sifatnya voluntaris. Atas subjektivitas ini juga didasarkan pada suatu yang objektif. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa sirkularitas terus berubah dan berkembang tergantung situasi dan kondisinya. Tidak ada kata statis apalagi final yang ditentukan oleh sebuah paksaan atau rekayasa yang penuh dengan biaya sosial bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia. Dan itulah paparan dari artikel saya yang berjudul Nasionalisme Bangsa dan Melunturnya Semangat Bela Negara, yang ditulis oleh penulis yang bernama Samsul Arifin. Ya, maaf, yang ditulis oleh Amalia Irfani. Dan dalam artikel ini saya sangat mengapresiasi karena memiliki dua hal, yaitu kelebihan dan kekurangan. Di sini saya masuk ke komentar artikel. Dalam kelebihan artikel ini, beliau menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicermati oleh pembaca seperti saya. Karena dalam artikel ini beliau menggunakan EYD atau menggunakan ejaan yang benar atau lalu di dalam jurnal ini mencantumkan daftar pustaka sehingga pembaca dapat lebih bisa memahami isi jurnal dan mengaksesnya seperti itu. Namun ada pula kekurangannya, yaitu pada bagian kesimpulan dalam artikel ini kurang rinci menurut saya, dan itu perlu ditambahkan lagi karena banyak poin-poin penting yang ada dalam artikel ini seperti itu. Dan baiklah, sekian presentasi dari saya tentang memaparkan jurnal yang berjudul tadi Nasionalisme Bangsa dan Melunturnya Semangat Bela Negara, karya Amalia Irfani. Baiklah, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.